pertama akan dibacakan oleh Neni Mahayu. Materi kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi ketiga akan dibacakan oleh Gina Sonia, dan terakhir akan dibacakan oleh Arif Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Mahayu. Saya akan membacakan materi pertama, menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Berbicara tentang kontribusi Islam bagi perkembangan peradaban dunia, tentu saja secara benar akan melekat suatu pembahasan mengenai sejarah peradaban Islam. Para pengkaji sejarah Islam biasanya membuat suatu peta sistematis terkait berubah atau berkembangnya peradaban Islam, yaitu mulai dari peradaban Yunani, peradaban Islam, sampai kemudian peradaban Barat. Masing-masing periode perkembangan itu mempunyai dimensi peradaban tertentu yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikam, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat dari intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu sains. Peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Pengaruh utamaan nilai-nilai kebudayaan, sains, iman, ihsan, dan takwa, mendorong budaya yang dibangun atas dasar slim atau ketenangan dan kondusivitas, salam atau kedamaian, salamah atau keselamatan, sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi aman atau rasa aman, dan amanah atau tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya ihsan mendorong budaya hasanah atau keindahan, dan husn atau kebaikan. Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu periode klasik 600 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Pada masing-masing periode terdapat perbedaan dimensi yang khas dan tampil dalam setiap perkembangannya. Periode klasik terbagi menjadi 2, yaitu masa kemajuan Islam 650 sampai 1000 Masehi, dan masa disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Masa ini bisa disebut sebagai awal dari masa ke-6 Islam. Sebelum Nabi Muhammad wafat, ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabian atau Arabian Peninsula. Ekspansi keluar wilayah Arab baru dimulai pada masa Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Islam merupakan jalan keluar bagi kerusakan akidah atau tauhid masyarakat Arab.
Islam mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep tauhid Islam inilah yang kemudian sebagai cikal bakal dari lahirnya integrasi umat Muslim. Misi Rasulullah membawa kedamaian, persatuan, dan kasih sayang sesama manusia. Suatu misi yang sangat berawalan bagi kultur dan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selanjutnya dikembangkan oleh para sahabat. Masa kemajuan Islam satu, bagian dari periode klasik ini ditandai adanya sejarah 4 sahabat Nabi Muhammad yang dalam kajian Islam akrab disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar yang menjabat sebagai Amir Al-Mukminin tahun 632 sampai 634 Masehi. Selanjutnya Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Dan Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Pada masa ini Islam mulai tersebar luas di wilayah semenanjung Arab. Terjadi penaklukan Islam terhadap beberapa wilayah seperti Damaskus, Mesir, Irak, Palestina, Syria, dan Persia. Pergerakan dari kerajaan Khulafaur Rasyidin selanjutnya diteruskan oleh dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Ekspansi penyebaran Islam semakin luas pada zaman ini. Daerah-daerah yang dikuasai Islam pada masa ini adalah Syria, Palestina, Afrika Utara, Irak, semenanjung Arabia, Persia, Afghanistan, dan Asia Tengah, atau Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Selanjutnya, di samping itu, pada masa ini juga ditandai dengan berkembangnya kebudayaan Arab. Terminasi dari Khalifah Abdul Malik dengan perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan bahasa Pahlawi ke bahasa Arab, membuat masyarakat semakin menaruh perhatian terhadap bahasa Arab. Penyair-penyair Arab baru bermunculan pada masa ini seperti Qais bin Al-Mulawah, Jamil Al-Udri, Al-Akhtal, Umar bin Abi Rabi'ah, Al-Farazak, dan Jarir. Tidak hanya itu, perhatian dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam juga hadir pada masa ini. Peradaban Islam semakin maju dengan perpindahan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Pusat kota kerajaan Bani Abbasiyah terletak di Baghdad, menggantikan kota Damaskus pada masa dinasti Umayyah. Perpindahan ibu kota kerajaan ini dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi. Pada tahun 775 Masehi, kepemimpinan Al-Mansur digantikan oleh Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785. Pada masa ini, perekonomian negara mulai meningkat dengan berkembangnya berbagai bidang pertanian. Pada masa Abbasiyah, perhatian terhadap ilmu pengetahuan mulai tumbuh, khususnya pada masa kepemimpinan Harun al-Rashid tahun 785 sampai 809 Masehi dan Al-Ma'mun 813 sampai 833. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan ini ditandai dengan penerjemahan buku-buku yang berbahasa Yunani dan Bizantium ke dalam bahasa Arab. Untuk kegiatan menerjemahkan buku-buku ini, Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan dalam Bait Al-Hikmah ini adalah ilmu kedokteran, fisika, geografi, astronomi, optik, sejarah, dan filsafat. Pada masa kemajuan ini terdapat integrasi dari beberapa cabang ilmu pengetahuan. Dalam ilmu kedokteran terkenal nama Ar-Razi yang di Eropa dikenal sebagai nama Razis. Karya-karyanya di bidang kedokteran diterjemahkan dalam bahasa Latin untuk digunakan di Eropa. Selain Ar-Razi, yang tidak kalah masyhur dan terkenal adalah Ibnu Sina, seorang filsuf sekaligus dokter.
Ia menulis satu ensiklopedia dalam ilmu kedokteran berjudul Al-Qanun fi Adaptive atau Canon of Medicine. Buku ini digunakan di Eropa sampai pertengahan kedua dari abad 17. Integrasi juga terjadi dalam bidang bahasa kebudayaan, astronomi, optik, ilmu kimia, geografi, dan filsafat. B. Menanyakan faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Pada sebuah artikel berjudul Science and Islam in Conflict yang diterbitkan dalam majalah Discover Magazine tahun 2007, dikatakan bahwa di seluruh penjuru dunia, meskipun ada perbedaan budaya, bahasa, ilmu, dan sains, perkembangan bertolak dari konsep-konsep dasar ilmiah, kecuali dunia Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai induk pengetahuan. Pernyataan tersebut mengindikasikan seakan-akan ilmu Islam bukanlah ilmu-ilmu yang ilmiah. Pernyataan di atas seolah-olah semakin memperoleh penguatan disebabkan secara empirik kehidupan beberapa masyarakat Muslim di beberapa negara yang diidentikan dengan Islam menunjukkan keadaan yang tidak baik. Pakai. Nanti tamu materi mana kok? Saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu peradaban Islam pada masa Rasul ditandai dengan adanya pengaruh wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad terhadap budaya Arab jahiliyah. Fokus misi Rasulullah selain menyeru kepada tauhid adalah pembentukan akhlak manusia dan penghapus tradisi fanatisme golongan sebelum kedatangan Islam. Arab diselimuti oleh kekuatan primordialisme yang mengakar kuat di dalam masyarakat. Ajaran Islam merupakan rahmat bagi alam, mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan persatuan bagi seluruh umat manusia. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan Islam digantikan oleh Muawiyyah bin Abi Sufyan. Ia merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Banyak pihak mengatakan bahwa keberhasilan Muawiyyah mendirikan sebuah kerajaan Islam adalah karena diawali oleh hubungan diplomasi yang licik terhadap Ali bin Abi Thalib. Namun terlepas dari semua, Bani Umayyah yang merupakan sebuah kerajaan Islam yang memberikan kontribusi dalam tidak sedikit bagi peradaban Islam. Selain memperluas wilayah Islam di dalam beberapa wilayah, Bani Umayyah memberikan kontribusi bagi peradaban Islam seperti pengembangan bahasa Arab, seni, dan ilmu-ilmu agama. Pada umumnya, yang berupa fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Pada masa ini tercatat nama Abul Aswad Ad-Dauli yang menyusun gramatika Arab dengan memberikan titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak bertitik. Upaya ini sangat berguna untuk mempermudah orang dalam membaca dan mempelajari bahasa Arab agar dapat diketahui maknanya, terutama oleh mereka yang jahil. Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antar bahasa Muslim dengan beberapa negara taklukan yang terkenal mempunyai tradisi luhur seperti Mesir, Persia, Eropa, dan sebagainya. Pola hubungan ini menciptakan kreativitas baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Hisyam bin Abdul Malik selaku khalifah ke-10 Bani Umayyah yang paling terkenal di lapangan ilmu pengetahuan, memberikan perhatian besar kepada ilmu pengetahuan. Pada masanya, perhatian terhadap ilmu pengetahuan mulai hadir menyelimuti peradaban Islam. Tidak kalah pentingnya kontribusi Bani Umayyah yang peradaban Islam. Bani Abbasiyah sebagai dinasti yang secara resmi menggantikan kekhalifahan Bani Umayyah sebut juga banyak memberi kontribusi bagi peradaban Islam. Era ini bahkan sering disebut-sebut sebagai masa kemajuan Islam. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Ash-Shafah pada tahun 750 Masehi. Kerajaan ini berkuasa selama 5 abad dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi.
Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah ditentukan setidaknya oleh dua faktor, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, dan adanya gerakan perjamahan buku-buku kebudayaan Yunani ke dalam bahasa Arab. Keterbukaan Islam terhadap peradaban bangsa lain membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. C. Menggali sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Mulyadi Kartanegara dalam reaktualisasi tradisi ilmiah Islam menuliskan bahwa ada 3 faktor yang mendorong perkembangan ilmu di dunia Islam pada saat kejayaan umat Islam. Ketiga faktor tersebut adalah faktor agama, faktor ramifikasinya, apresiasi masyarakat terhadap ilmu, dan patronase, perlindungan dan dukungan para dermawan yang penguasa terhadap kegiatan ilmiah. Kelompok pertama diharapkan menggali dan menghimpun informasi tentang perkembangan ilmu-ilmu Apresiasi Islam terhadap kebebasan akal dan memberi ruang untuk melakukan kerja ilmiah begitu besar yang terjadi setelah masa Khulafa Ur-Rasyidin berakhir. Aktivitas intelektual di kalangan Islam tidak dimonopoli oleh umat Islam saja. Keterbukaan Islam ini sungguh merupakan kontribusi penting dalam perkembangan peradaban umat manusia selanjutnya. Peradaban Islam memiliki warna-warnanya sendiri karena pada dasarnya umat Islam mencoba melakukan hal baru dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan secara universal. Umat Islam kala itu tidak membuat tembok tebal antara Islam dengan non-Islam. Jika ingin mempelajari peradaban dan juga kearifan atau al-hikmah yang ada di negeri-negeri selain daratan Arabia, umat Islam tidak memandang sumber dan asal mereka dapatkan. Peradaban Islam akhirnya berkembang dan menjadi harapan baru. Ini adalah kontribusi penting dari kemajuan peradaban dunia saat ini. 1. Menggali sumber historis. Banyak peradaban yang hancur atau mati karena bunuh diri, bukan karena benturan dengan kekuatan luar. Peradaban hancur karena peradaban tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai spiritualitas yang kokoh. Berbeda dengan peradaban lainnya, peradaban Islam saat itu tumbuh, berkembang, dan dapat tersebar dengan cepat dikarenakan peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualitas. Umat Islam kala itu bekerja keras untuk melahirkan peradaban baru dengan semangat spiritual tinggi untuk membangun reruntuhan peradaban lama. Oleh karena itu, aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Orientasi kepada spiritualitas pada masa Bani Umayyah telah mendorong penghargaan terhadap pluralitas sehingga beragam aliran pemikiran tumbuh dan berkembang dalam bingkai kedaulatan Islam yang memberikan ruang bagi setiap golongan. Amroeni Derajat mengungkapkan bahwa menurut Margaret Mead dan Studies in Early Mysticism in the Near and Middle East di daerah Ira, misalnya berkembangnya aliran bercorak Helenistik, sedangkan di Alexandria, Beirut, Jundis, Yapur, Nisibis, Haran, dan Antioch berkembang aliran yang bercorak Sabean. Terdapat bukti kuat tentang toleransi penguasa-penguasa Islam dalam aktivitas intelektual sehingga orang-orang non-muslim memiliki kebebasan dan berlomba dalam mengembangkan kerja pikir dan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Apabila kita menengok pemerintahan Islam secara umum, para khalifah dari Bani Umayyah seperti Abu Hashim, Khalid ibn Yazid merintis penerjemahan karya-karya Yunani di Syria. Juga ketika pada masa Bani Abbasiyah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan intelektual yang menjadikan proses transformasi intelektual bergerak cepat. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan pusat riset dan penerjemahan di Baghdad yang ia beri nama Bait Al-Hikmah pada tahun 830 Masehi. Banyak penerjemah handal yang ahli menerjemahkan dan banyak dari mereka adalah non-muslim seperti
Sabit ibn Qurrah al-Harani yang berasal dari Tabean di Haran. Menurut Margaret Smith, adanya kepercayaan atau agama yang berbeda ternyata tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama, karena para penguasa Islam memiliki versi yang maju ke depan dan lebih mengutamakan profesionalisme. Gerakan penerjemahan ini menghasilkan banyak sarjana seperti sarjana kimia Jabir ibn Hayyan al-Azdi at-Tusi Asyuk yang mengharumkan istana Khalifah Harun al-Rashid, sarjana yang memiliki prestasi besar. 2. Menggali sumber sosiologis. Islam yang berkembang pada masa Bani Umayyah melalui ekspansi besar-besaran dilanjutkan pada masa Al-Walid ibn Abdul Malik pada tahun 711 Masehi, kemudian terus berlanjut pada masa 253. Secara kultural, agama Islam yang lahir di luar hegemoni dua dinasti yang berkuasa yakni Romawi dan Persia menjadikan umat Islam memiliki sikap terbuka sehingga sikap menjadi positif terhadap berbagai budaya bahasa lain itu. Dengan demikian, peradaban Islam yang pertama kali menyatukan khazanah bersama secara internasional dan kosmopolit. Sebelum peradaban Islam, ilmu pengetahuan memang telah ada, namun sifat dan semangatnya sangat nasionalistis dan provincialistis, dengan ketertutupan masing-masing bahasa dari pengaruh luar karena merasa paling benar. Para peneliti modern tentang sejarah ilmu pengetahuan berselisih pendapat tentang nilai originalitas, kontribusi, dan peran orang-orang Muslim. Bertrand Russell misalnya, kecenderungan meremehkan tingkat originalitas kontribusi Islam di bidang filsafat, namun tetap mengisyaratkan adanya tingkat originalitas yang tinggi di bidang matematika dan ilmu kimia. Dalam bidang filsafat, peran orang-orang Islam meskipun tidak bisa diremehkan hanya dianggap sebagai pemindah dari Yunani kuno ke Eropa Barat. Terdapat dua pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga saat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dari filsuf Yunani seperti Aristoteles melalui kitab-kitab yang disalin oleh Augustine, yang kemudian diteruskan oleh Anicius Manlius Boethius dan John Scotus. Pendapat kedua meyakinkan bahwa orang-orang Eropa belajar filsafat orang-orang Yunani dari buku-buku filsafat Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filsuf Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Pendapat pertama, Hoisin dengan tegas menolaknya. Alasannya dikemukakan Hoisin, salinan buku filsafat Aristoteles seperti Isagoge, Kategories, dan Porphyry telah dimusnahkan oleh pemerintah Romawi bersamaan dengan eksekusi mati terhadap Boethius yang dianggap telah menyebarkan ajaran yang dilarang oleh negara. Selanjutnya dikatakan bahwa seandainya kita bisa diterjemahkan Boethius menjadi sumber perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di Eropa, maka Johnny Salisbury, seorang guru filsafat di 254, juga meneruskan sumber filosofis dan teologis. Umat Islam pada masanya lalu telah bersungguh-sungguh menjalani mission spirit mereka sebagai umat penengah dan saksi atas manusia serta saksi untuk Allah yang adil, fair, objektif, dan hanif atau penuh kerinduan dan pemihakan kepada yang benar. Semangat para filsuf dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari semangat ajaran Islam yang menganjurkan para pemeluknya belajar segala hal, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Ini menjadi dasar teologi, yakni dengan melakukan pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik, namun tetap kritis pada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntunan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bentuk masyarakat madani atau masyarakat Madinah sebagai civil society. Kalau Rasul hidup dan terus membangun kerjasama yang dengan masyarakat Madinah yang majemuk dan berhasil. Sekian
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.